guys, welcome to Agnes channel and welcome to Life is Journaling. Segmen pertama ini kita akan membahas mengenai perjalanan seorang wanita karir hingga saat ini dia sudah mempunyai usahanya sendiri. Yuk langsung izin aku terus aja dan simak videonya. Tapi sebelum kalian tonton video aku, jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Tahun 2015 saya dihadapkan pada kondisi di mana saya memang harus keluar kerja. Tahun 2019 ada keinginan saya untuk bikin salah satu produk yang mungkin pada saat itu lagi in-innya tuh Cirengisi ya. Gimana caranya nih penjualan yang benar-benar mati kan offline itu benar-benar kesikat habisnya sama banyak. Kebetulan bayar saya itu dia manajer Yomat. Sampai sekarang tuh penjualan bisa mencapai ribuan pieces per minggu. Apa sih yang membedain si produk cireng tante, si cireng ngoceh itu sama pesaing-pesaing? Kalau Cirengisi kita tuh dia didiemin berjam-jam aja masih tetap lembut. Tapi ya itu tantangan terbesar saya mungkin kalau memang pesaing banyak tapi kita yakin bahwa rezeki itu bakal tertukar, apalagi misalnya kita nggak boleh ilmu sama orang. Pernah mendapatkan satu kegagalan di mana pada saat itu ada komplain dari Yomatnya sendiri, mungkin pada Guys, aku sekarang di sini sudah bersama narasumbernya. Mungkin tante boleh untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, nama saya Christina Setiawati, founder dari Dapur Kuliner. Nah, mungkin sekian ya untuk perkenalan diri dari tante. Mungkin sekarang kita simak aja ya guys untuk perjalanan karir tante dari seorang pegawai ya sampai menjadi seorang wirausaha. Nah mungkin aku mau bertanya dulu aja tante. Untuk awalnya aku mau bertanya bagaimana sih awal mula tante membuat bisnis tersebut dan apa motivasinya hingga bisnis tante berhasil hingga sekarang? Awalnya sih memulai bisnis ini karena memang hobi makan makanan pedas. Awalnya dulu waktu masih gadis ya, saya tuh punya cita-cita untuk menjadi wirausaha, tapi mungkin pada saat itu memang rezeki dihadapkan pada saya harus menjadi seorang karyawan. Dulu bermula jadi karyawan Kartika Sari selama 16 tahun di back office. Nah pada saat itu saya tuh bagian administrasi pembayaran, di mana saya menghandle pembayaran supplier per supplier. Nah dari situ ada keinginan terbesar untuk menjadi supplier suatu saat nanti. Nah kebetulan pada tahun 2015 saya dihadapkan pada kondisi di mana saya memang harus keluar kerja. Salah satunya karena saat itu saya menjadi single parent, dan ada keinginan anak saya untuk selalu menemani di rumah, terus intinya full aja ngurus diurus sama saya gitu kan. Nah yang benar-benar memotivasi itu adalah gimana caranya saya bisa menghasilkan sesuatu tapi saya bisa ngurus anak secara full gitu. Jadi di rumah aja ya walaupun di rumah aja gitu kan. Nah kebetulan di tahun 2017 saya memulai bisnis bisnis kuliner. Tapi awalnya saya itu bikin kedai di mana di situ ada produk-produk yang saya buat sendiri. Salah satunya es krim goreng, seblak, terus minuman-minuman juga. Nah pada saat itu kalau nggak salah di tahun 2019 ya, di tahun 2019 ada keinginan saya untuk bikin salah satu produk yang mungkin pada saat itu lagi in-innya tuh Cirengisi ya, lagi booming. Nah kebetulan pada saat itu saya tuh kan pengen banget Cirengisi yang dimana letaknya tuh kalau nggak salah di Cimahi gitu kan ya. Jadi dulu tuh pengiriman tuh nggak kayak sekarang yang frozen food tuh bisa dikirim lewat parcel. Kalau dulu kan selalu harus JNE atau JNT. Pada saat itu memang kalau misalnya dikirim lewat dari 2 hari kata si penjualnya kan asem gitu kan. Makanya di situ kepikiran untuk bikin sendiri gitu cireng itu. Ya akhirnya saya bikin sendiri, berjalan dengan waktu
benar-benar itu mengandalkan bakat sendiri gitu kan, dan itu pun termotivasi oleh suami saya yang sekarang. Jadi sempat kemarin saya cerita bahwa tadi saya cerita sempat jadi single parent kan, tapi di tahun 2017 saya menikah lagi. Nah, dan di tahun 2019 itu terinspirasi dari suami saya, udahlah bikin cireng sendiri aja, kamu kan pengen banget cireng isi. Akhirnya saya bikin sendiri. Alhamdulillah di tahun itu awalnya saya buka PO kecil-kecilan by WA sih pada saat itu, lewat status gitu. Dan alhamdulillah sih sampai bisa diterima lah tekstur maupun rasa gitu di kalangan masyarakat gitu. Berarti tante bisnis itu awalnya bikin dulu usaha cirengnya sebelum nikah tante ya? Atau sesudah? Kalau untuk cirengnya sendiri itu setelah nikah. Setelah nikah, saya nikah 2017 ya. Nah, 2019 saya memulai bisnis cireng ini gitu. Nah, awalnya kan offline nih, terus karena pada saat itu kalau nggak salah 2019 akhir 2020 awal tuh pandemi ya. Iya. Nah, pas pandemi itu kebetulan saya terpikir untuk gimana caranya nih penjualan yang benar-benar mati, kan offline itu benar-benar kesikat habis ya sama pandemi ya. Jadi kena PHK juga akhirnya saya memulai online, salah satunya yaitu by status, marketplace, Shopee, Facebook gitu kan. Alhamdulillah penjualan makin lama makin kenceng. Nah, kebetulan saya punya relasi, jadi kebetulan itu nggak sengaja sih, dulu saya sempat di developer juga setelah keluar dari Kartika Sari itu sempat di developer kan. Nah, dulu pernah ada yang beli rumah. Nah, kebetulan ini cerita singkatnya aja ya, dulu saya pernah jualan rumah juga, nyambil lah istilahnya, nyambil juga. Nah, otomatis kan si nomor-nomor kontak buyer itu keset di memori HP kan. Nah, kebetulan pas saya pasang status tuh ada yang kepo gitu kan, salah satunya ya buyer saya itu. Kebetulan buyer saya itu dia manajer Yomat, ternyata manajer Yomat di Bandung gitu kan. Nah, beliau itu kalau nggak salah butuh produsen cireng, tapi benar-benar harus yang bikin langsung dari tangan pertama gitu. Gitu. Berarti dia percaya sama tante gitu ya untuk. Ya, alhamdulillahnya tuh kita tuh diminta sampel. Saya masih ingat pada saat itu tuh hari Senin kalau nggak salah saya kasih sampel, hari Rabunya alhamdulillah produknya layak dijual katanya Bu, tapi ini untuk di rest area gitu. Dulu tuh mulai dari hanya satu outlet aja kan di Kota Baru Parahyangan pas di IKEA-nya. Alhamdulillah sekarang udah mencapai 6 titik, dan alhamdulillah juga sampai sekarang tuh penjualan bisa mencapai ribuan pieces per minggu gitu. Kalau rame-ramenya banget itu bisa nyampe 6.000 Berarti hari-hari besar. Iya, hari-hari besar, terutama Ramadan ya. Ramadan, terus holiday juga, weekend juga gitu. Dan itu nama produknya tuh brandnya Dapur Hayunga. Hayunga. Ya, cuman untuk cirengnya sendiri cireng oceak. Iya, kenapa dinamai cireng oceak? Karena memang kita tuh pengen punya ciri khas. Jadi memang cireng ini gimana caranya diterima di masyarakat tuh beda dari yang lain gitu. Jadi yang namanya ngoceak itu kan kalau bahasa Sundanya mah ngajerit ya, teriak gitu kan. Ya itu teriak saking pedesnya itu gitu. Karena memang kita pakai jadi udah mah levelnya level pedas, ditambah lagi irisan cabai rawit gitu yang seger gitu. Levelnya kan Ada, jadi dari original, sedang, sama pedas banget. Oh, baik. Nah, ini kan ngomongin si Dapur Hayunga itu, terus dia cirengnya itu punya nama tersendiri, cireng isi ngoceak. Iya. Nah, aku pengen tanya tante, apa sih yang membedain si produk cireng tante, si cireng ngoceak itu sama pesaing-pesaing ataupun cireng yang pernah tante beli waktu tante lagi kulineran? Jadi ciri khas atau keunikan dari cireng isi yang saya bikin itu, kata yang udah nyoba nih ya. Jadi kan kalau misalnya saya pribadi sendiri kan suka ngeliling ya cari cireng yang enak tuh kayak gimana gitu. Selalu nemu yang dimana kalau cireng itu udah lama itu dia alot, alias apa ya, kalau Sundanya mah liat gitu kan. Jadi bener-bener nggak yang
gimana ya, kenyal gitu. enggak, jadi kalau didiamin tuh kan ada orang tuh kalau beli cireng 1 jam aja dia udah dingin tuh udah keras aja. Kalau teksturnya gitu. kalau cireng isi kita tuh dia didiamin berjam-jam aja masih tetap lembut gitu. Terus isiannya tuh kan orang tuh rata-rata pada isi ayam ya isi ayam, isi bakso gitu kan. Kalau Cuma kita enggak, satu macam aja iya, isiannya. jadi terpikirkan gimana caranya kita makan cireng tapi nggak sembelit kalau udah makan. Nah makanya saya sisipin wortel di situ. Wortel tuh kan sayuran, ibaratnya serat lah gitu kan. Boleh kita makan pedas tapi masih ada seratnya juga. Akhirnya ya saya bikin varian, cuman satu sih variannya. Jadi kolaborasi ayam suwir, wortel sama bakso itu dikolab jadi satu. Nah itu yang bikin unik rasanya tuh karena memang si rasa ayam sama bakso sapi itu kan baksonya dari sapi ya. Jadi perpaduan antara ayam sama sapinya itu dapat banget gitu. Itu kayak kata yang udah nyoba sih gitu. Baik, udah sampai ke Yomart juga Tante ya. Alhamdulillah, iya. Alhamdulillah. Nah, paling untuk selanjutnya Tante ya, kan alhamdulillah Tante ya udah seberhasil sekarang gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Bagaimana sih Tan mengatasi tantangan terbesar dalam menjalankan bisnis Tante dari terutama mungkin pada saat udah naik gitu ya. Nah, apa sih Tante tuh kayak tantangan terbesarnya tuh gitu yang bisa kayak gini sekarang? Kalau tantangan terbesar tuh kan semakin bermunculan mungkin ya cireng isi lain gitu kan. Iya sih. Karena memang kalau misalnya saya itu saya kan di sini juga kadang konten ya di salah satu marketplace gitu kan. Kadang orang ada yang meniru kan. Kalau saya sih memang nggak yang ibaratnya saya pernah ada di titik terendah di mana memang saya butuh resep yang ini cireng tuh gimana sih caranya bisa empuk gitu kan. Nah kebetulan pada saat itu saya bikin konten, ada pertanyaan juga dari netizen itu, ada pertanyaan gimana caranya bikin si cireng itu bisa empuk terus nggak alot gitu kan. Nah ketika saya open kayak itu kan bermunculan cireng isi kan, itu jadi tantangan terbesar saya kan. Tapi ya itu tantangan terbesar saya, mungkin pesaing-pesaing tuh semakin hebat sekarang walaupun si teksturnya tuh sama, tapi saya percaya rezeki itu nggak akan ketukar gitu. Dan Jadi rasa juga pasti bakal beda rasa tuh beda. Jadi ibaratnya gini, kita bikin satu adonan itu tuh kalau misalnya kita open resep sama, ibaratnya terigu sekian gitu gramannya, misalnya bumbunya sama, tapi tangan itu nggak bisa dibeli dengan uang, ataupun nggak bisa benar-benar nggak bisa dibeli. Yang namanya bakat kita tuh nggak bisa dibeli, ya itu yang mungkin anugerah dari Allah tuh. Ketika memang pesaing banyak tapi kita yakin bahwa rezeki itu gak akan tertukar, apalagi misalnya kita nggak pelit ilmu sama orang gitu kan, ya alhamdulillah. Jadi penjualan juga makin kenceng. Terus kalau misalnya pernah mendapatkan satu kegagalan di mana pada saat itu ada komplain dari Yomartnya sendiri. Mungkin pada saat itu ada cara goreng, mungkin ya cara goreng karyawannya itu memang belum sesuai dengan SOP yang biasa saya kerjakan gitu. Tapi alhamdulillah sih bukan satu tantangan yang besar juga kalau emang kita memang benar-benar konsisten untuk mencari solusinya gitu. Baik Tante, mungkin ada peribahasa juga beda tangan beda rasa. Betul. Jadi ya rezeki nggak akan kemana ya guys Rezeki ya. nggak akan ketukar. Ya, ketukar. Nah kalau untuk kegagalannya kan pasti ada aja Tante. Ada sih, jadi saya itu resep yang saya bikin di 2019 itu enggak yang memang ketika saya bikin langsung jadi, enggak juga. Jadi berjalan dengan waktu, dari waktu ke waktu itu ada komplainan. Misalnya ini kenapa si cireng isi ini kok bisa ada bocornya juga gitu kan. Kadang kita Udah matang gitu. Udah matang nih, enggak. Misalnya kita masukin frozen ya, masukin freezer. Nah, ketika ditirisin untuk dimasak lagi tuh kan kadang ada bocor ya. Nah itu tuh kita harus bener-bener nyari itu dari mana gitu, kendalanya di mana gitu. Nah kayak gitu-gitu, alhamdulillah sih setahunan lumayan dapat untuk ibaratnya kan memang namanya usaha kuliner itu kita belajar setiap harinya belajar. Jadi dari kegagalan itu kita menemukan sebuah solusi gitu. Jadi alhamdulillah sih kegagalan memang dari gagal produk itu pernah banget gitu. Tapi alhamdulillah itu saya jalanin selama setahun, dan dari situ alhamdulillah sih nggak menemukan kendala yang lebih serius. Berarti pas Tante bikin awal-awal itu gagal terus.
gagal menurut saya dan orang-orang terdekat gitu. Karena mungkin dapat komplain itu kan. Iya, nah itu kan sekali-kalinya itu yang masalah penggorengan aja sih yang dari Yomart itu gitu. Baik. Mungkin terakhir nih Tante, aku mau tanyain apa yang Tante anggap sebagai kunci kesuksesan dalam bisnis cireng tempe ini? Kunci kesuksesan pada umumnya untuk seorang wirausaha itu adalah konsisten dan fokus pada satu tujuan ataupun satu produk. Jadi misalnya gini, ketika kita punya keinginan untuk menjadi seorang wirausaha, kita tuh tidak boleh berbagi fokus. Misalnya gini, ada peribahasa bahwa ada ibaratnya filosofi bahwa apa aja yang ada di depan mata mari kita garap. Kadang untuk mencapai titik keberhasilan itu nggak bisa seperti itu. Jadi apa yang mau kita wujudkan nih, goals apa yang misalnya di depan kita tuh pingin seperti apa gitu kan. Nah pada saat itu goal saya pengen bikin satu produk yang memang beda dari yang lain. Ya udah fokus dulu ke satu produk itu, jangan bercabang gitu. Jadi intinya konsisten aja sama fokus satu produk itu, insya Allah. Terus sebagai tips juga buat kalian Indonesia yang mau buka usaha juga gitu. Nah, Tante kira-kira ada nggak sih kayak saran atau tips gitu buat semusia aku gitu ya, yang masih remaja lah bisa dibilang, yang baru mau buka usaha gitu. Kadang kan banyak nanti ya kayak udah buka usaha, oke nih kayak dia rame, tapi itu kan namanya usaha naik turunnya gitu. Nah kadang turunnya dia langsung kayak ngedown, nanti kayak aduh ternyata kendalanya gini, dia langsung kayak yaudah deh mungkin harus usaha yang lain. Sedangkan kan mungkin harusnya kayak apa sih yang salah gitu, atau mungkin apa yang harus diperbaiki gitu. Nah kalau untuk hal itu sih, tips dari yang pernah saya jalani selama ini tuh selalu semangat. Jadi jangan pernah menyerah untuk mencapai goals yang kita inginkan, apalagi dari yang usia-usia masih muda. Jadi tips untuk anak-anak muda sekarang yang kebetulan saya sudah tidak muda lagi memulai usaha ini, mulailah dari usia kalian semuda mungkin, karena anak sukses di usia muda itu luar biasa. Dan jangan pernah lelah untuk mencoba segala sesuatu yang mungkin bisa kalian gali dari usia dari semuda mungkin lah kasarnya. Jadi intinya pede, konsisten dan fokus. Terus ketika menemukan kegagalan ya kita nggak usah nyerah, karena yang namanya yang sukses itu pun dia tuh terus-terusan belajar gitu. Sekarang kalau misalnya kita tidak mulai dari usia muda, ya di usia tua tuh kita mau ngapain gitu. Nah kalau kalian sukses di usia muda, insya Allah di usia saya sekarang di usia 45 tuh kalian udah mulai enak. Jadi bener-bener usahanya udah autopilot gitu. Jadi udah yang orang lain kerja aja. Jadi jadi yang istilahnya dulu kita nyamperin uang, sekarang tuh uang yang ngejar kita gitu. Amin. Ya intinya action sih, jangan hanya berekspektasi doang, jangan hanya saya pengen ini pengen itu tapi tidak ada action sama sekali. Nah itu yang bikin kita akan gagal gitu. Baik, berarti itu ya guys ya, ke kisah perjalanan Tante, misalnya karir Tante gitu ya, dari mulai dia jadi pegawai Kartika Sari. Itu tuh Tante pas jadi pegawai itu mungkin udah keluar kuliah ya? Udah keluar kuliah. Maksudnya udah lulus gitu ya? Udah lulus kuliah. Iya, udah lulus kuliah. Nah, dia jadi pegawai Kartika Sari, dia juga jadi di bagian properti ya, juga developer. Akhirnya dia keluarlah karena tuntutan dari anak dan hal lain. Terus juga akhirnya dia yang ayah single parent, dia akhirnya alhamdulillah menikah lagi, dan akhirnya suaminya mendukung untuk membuat hobi Tante ini gitu untuk jadinya usaha gitu, dan yang dibayar. Ya, dan alhamdulillah mungkin seberapa tahun berarti ya? Dari 2019 sekarang tuh 4 tahun ya. Iya. Bertahap Tante iya, semua juga. Sampai sekarang Tante, berarti sekarang Tante kegiatan produksi. Sekarang kegiatan di produksi.
Produksi ya paling apa namanya ya, kalau misalnya saya sambil nganter anak sekolah nih, ya paling diserahin ke pegawai gitu. Itu mungkin yang tentang ke Yomar gitu ya. Ya, yang nganter ke Yomar tuh kebetulan suami atau enggak pegawai. Ya mungkin buat Tante juga terima kasih ya Tan ya udah mau collab sama aku, Sama-sama. udah mau apa namanya bercerita Berbagi, lah gitu ya, ya. bagi tips, informasi, apa nasihat-nasihat ya buat kita gitu. Apalagi Tante cerita dari awal karir dia sampai sekarang udah punya usaha sendiri yang luar biasa Tante ya, dari single parent sampai sekarang udah, berarti Tante sekarang udah ada itu lagi, anak lagi gitu. Ada usianya di sekarang di 4 tahun. Oh, berarti 2 anak Tante ya? 2, iya. Iya. Nah, Tante juga makasih banyak udah mau berbagi ilmu sama aku. Terus juga semoga bermanfaat ya Tante, apalagi nasihat-nasihatnya, tipsnya untuk terutama usia aku kan Tante Iya. yang baru buka usaha. Nah, semoga bermanfaat juga untuk Zilan pada khususnya, dan untuk teman-teman Zilan pada umumnya, dan juga untuk orang-orang yang mungkin membutuhkan tips ataupun ilmu gimana caranya kita bisa survive dalam menghadapi hidup, terutama dalam memulai usaha. Intinya jangan gengsi. Ya, sekian guys dari aku sama Tante, seorang wanita karir yang sangat luar biasa ya guys ya. Amin, amin, amin. Bye bye guys.